melalui aktivitas kita pada hari ini, sebagai orang beriman maka harus bagus. Untuk kali ini Bapak sendiri yang akan memimpin doa ya. Marilah kita siapkan kita berdoa. Dalam nama Allah yang Maha Kudus, Bapa dan Roh Kudus, syukur yang berlimpah atas segala rahmat nafas hidup yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, semoga Kau dapat membimbing kami saat mengikuti pelajaran kami serta yang akan kami lakukan. Nama mengucapkan puji hingga sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak, ada yang mungkin ada yang sudah kenal saya? Oke, kalau begitu saya akan memperkenalkan sedikit nama saya. Nama saya Arnolius Junianto. Anak-anak biar bisa panggil saya Pak Pius. Karena saya punya keluarga, biasa panggil saya Pius. Nah, adik-adik, tujuan saya datang sini itu sebagai mahasiswa praktek. Saya berasal dari Stipas, satu Susuti. Mungkin ada yang kenal? Baik, kalau gitu adik-adik perlu tahu saya itu akan bersama adik-adik di sini selama 1 semester ke depan. Dan saya di sini mengampu mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Sudah paham? Sudah. Bagus. Mahasiswa, adik-adik kalau diamnya. Siapa? 100 Pak. Oke. Siapa yang masuk sini? Siapa yang masuk? Saya. Tommy. Semua hadir ya? Iya. Nanti juga setelah kelas untuk mencatat ya. Nama yang tidak hadir. Oke. Anak-anak mau kenal ya? Ya Pak. Yang pertama, tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang Yesus Kristus. Senang dengarnya. Silakan dibaca ulang. Bisa sedikit. Terus. Lalu subtema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang kisah Musa. Silakan baca. Kisah Musa. Ini ayat. Lalu
Kisah hidup Musa. Kisah hidup Musa. Bisa baca? Bisa. Silakan dibaca ulang. Anak-anak, mungkin ada yang masih ingat tentang, atau ada yang pernah mendengar nama Musa? Bukan. Musa yang maksudnya yang kita akan bahas pada hari ini. Kalau begitu saya akan menjelaskannya ya. Iya, Pak. Mungkin anak-anak masih ingat tentang pembelajaran sebelumnya tentang kisah Yusuf. Ada yang masih ingat? Tidak semua ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita tadi mampu menjelaskan kisah Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Pada zaman Yusuf, Yakub dan seluruh keturunannya itu mengalami kekeringan, mengalami krisis di bangsa mereka, di bangsa Israel. Lalu pada waktu itu mereka pergi ke Mesir. Mereka pergi ke Mesir untuk bekerja di tanah Mesir supaya mereka memperoleh makanan dan kebutuhan hidup mereka. Lalu di Mesir itu waktu itu pemerintahannya Raja Firaun. Lalu di Mesir itu Firaun memperlakukan bangsa Israel sebagai budak. Tahu budak? Tidak tahu, Pak. Budak itu bisa dikatakan sebagai tukang suluk atau ya bisa bahasa Manggarainya kita itu mending. Lalu pada saat Yusuf itu wafat, pada saat Yusuf itu wafat, semua keturunan bangsa Israel yang kemarin itu semakin banyak di tanah Mesir. Lalu pada pemerintahan Firaun, Raja Firaun itu memperlakukan semua bangsa Israel tanpa terkecuali, memperlakukan sebagai budak di tanah Mesir. Lalu
bayi laki-laki bangsa Israel itu harus dibunuh. Semua bayi-bayi laki-laki, semua bayi laki-laki bangsa Israel. Lalu ada satu pasangan dari Levi mempunyai anak sulung, dan saat itu mereka berusaha menyembunyikan bayi mereka. Lalu pada saat Raja Firaun mengeledai untuk mencari semua bayi laki-lakinya, lalu kedua orang tua itu menyembunyikan bayi mereka, dan mereka pupusnya dengan keranjang rotan, lalu mereka membiarkannya di sungai Nil. Lalu suatu pagi di sungai Nil itu tempat biasa mandi putri Firaun. Nah, suatu pagi putri Firaun bersama hambanya itu pergi ke sungai Nil untuk mandi. Nah, sampai di sungai Nil itu mereka menemukan keranjang bayi, dan lalu mereka penasaran, dan setelah itu mereka mengambil keranjang bayi itu, dan mereka melihat ada seorang bayi yang sedang menangis di dalam keranjang itu. Dan lalu setelah itu mereka membawanya dan lalu membawanya ke istana, dan sampai di istana itu mereka mengangkat bayi itu sebagai anak mereka, termasuk Raja Firaun. Nah, lalu mereka menamai bayi itu Musa, dan artinya anak yang selamat dari air. Lalu pada saat Musa sudah besar, suatu pagi ia berjalan ke sungai, dan saat itu ia menemukan orang Mesir sedang berkerumun. Dan saat ia mendekati mereka, dan ternyata orang Mesir itu sedang berkelahi dengan saudara Musa dari bangsa Israel. Lalu pada saat itu Musa berhasil menyelamatkan saudaranya dari bangsa Israel itu, dan ia membunuh salah seorang dari bangsa Mesir dan menyembunyikan mayat. Lalu persoalan itu sampai kepada telinga Raja Firaun. Nah, oleh sebab itu Raja Firaun ini mulai membenci Musa, dan dia memerintahkan beberapa orang tentaranya untuk membunuh Musa. Pada saat itu Musa lari ke tanah Midian. Lalu sampai di tanah Midian itu dia membantu pengembala untuk menimba air untuk diminum gembala rumpanan kami. Nah, lalu ia dikaruniai seorang istri di tanah Midian itu. Dan suatu hari Musa pergi gembala kambing dombanya di Gunung Horeb. Gunung Horeb itu biasa disebut Taman Allah. Nah, di Gunung Horeb itu ia menemukan sebuah api yang menyala dari semak-semak. Dan ia heran karena api yang menyala di semak-semak itu tidak terbakar sama sekali. Hanya api itu terus menyala. Lalu karena rasa penasarannya ia mendekati sebuah api itu, dan ternyata setelah Musa mendekati api itu, yang mendengar suara yang berbicara dari api itu. Dan api itu mengatakan bahwa, Musa, engkaulah anakku. Lalu api itu juga mengatakan,
bahwa bangsa Israel telah diperbudakan oleh bangsa Mesir dan masalah itu sampai di telingaku. Nah, lalu api itu juga berkata bahwa aku akan mengutus engkau untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Lalu pada saat itu Musa menjawab. Lalu ia berkata, siapakah aku ini sehingga engkau memilih aku untuk membawa bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Sementara Musa bilang bahwa aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini hanyalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Lalu suara api itu juga berkata, aku akan membuatmu percaya dengan sebuah tongkat yang dibawa oleh Musa, dan dengan tongkat itu ia dapat percaya dengan kemampuannya sendiri. Nah, untuk saat itu kan Musa juga bilang bahwa dia tidak bisa berbicara. Nah, lalu api itu berkata, aku akan mengutus kakaknya Musa yang bernama Harun. Tujuannya supaya Harun dapat memperpanjangkan lidah Allah untuk dapat berbicara kepada Raja Firaun. Nah, anak-anak, setelah itu Musa sudah muncul rasa kepercayaan dirinya, dan dia mulai berani. Dan suatu pagi mereka pergi ke istana. Adik-adik tahu dengar ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Suatu pagi Musa dan kakaknya Harun ini pergi ke istana. Nah, mereka berbicara kepada Raja Firaun bahwa mereka akan membawa bangsa Israel itu keluar dari perbudakan. Lalu Raja Firaun itu masih berkeras hati yang menolak permintaan mereka. Nah, lalu Musa tidak mau menyerah, dan dia terus berdoa meminta kepada Tuhan agar Firaun mengizinkan untuk bangsa Israel agar keluar dari perbudakan Mesir. Nah, adik-adik, setelah itu Allah juga memberikan bencana, atau dalam kitab suci itu disebut tulah. Nah, tulah itu bencana. Dan pada tulah-tulah sebelumnya, dan di situ kan ada 10 tulah. Dan tulah-tulah sebelumnya itu Firaun masih berkeras hati. Dia masih menolak untuk mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir. Lalu pada tulah yang ke-10, itu Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel itu keluar dari perbudakan Mesir. Dan tulah ke-10 itu Allah memberikan
semua anak sulung pada manusia dan hewan yang terdapat di Mesir itu, dari rumah-rumah itu pasti ada bayi yang mati. Dan tulah itu tidak sampai kepada bangsa Israel. Tulah itu tidak sampai kepada bangsa Israel. Hanya tulah itu diberikan untuk sebagai hukuman untuk semua orang Mesir tanpa terkecuali. Lalu saat itu Firaun sudah percaya bahwa yang melakukan semua bencana itu adalah Allah sendiri. Nah, dan pada saat itu dia cemas, lalu pada malam itu ia memanggil Musa dan Harun supaya ia memerintahkan segala semua bangsa Israel untuk boleh pulang dan membawa semua harta kekayaannya di Mesir. Lalu saat itu Musa dan Harun memerintahkan semua bangsa Israel untuk pergi dari Mesir. Lalu saat mereka sedang di perjalanan, Allah itu menuntut mereka. Allah menuntut mereka dengan tiang awan. Dan tiang awan itu, adik-adik, pada siang harinya tiang awan itu masih berwarna putih. Lalu pada malam harinya tiang awan itu berubah menjadi cahaya dengan bertujuan untuk menerangi jalan mereka. Lalu saat mereka tiba di padang gurun, di padang gurun di dekat pantai, di dekat laut. Lalu Tuhan Allah juga lalu saat bangsa Israel tiba di padang gurun, Raja Firaun ini masih berubah dan berkeras hati. Lalu Raja Firaun ini memerintahkan semua tentaranya yang mengutus tentara dan keretanya itu jumlahnya 600 untuk mengejar bangsa Israel. Lalu saat bangsa Israel beristirahat di padang gurun, mereka mendengar dan mereka mengetahui bahwa Raja Firaun bersama tentaranya juga mengejar mereka. Dan pada saat itu bangsa Israel itu merasa cemas dan mereka mempersalahkan Musa. Mereka bilang pada Musa, apakah karena tidak ada tanah di Mesir untuk pertumbuhan kami sehingga engkau membawa kami di padang gurun ini supaya kami mati di sini. Lalu Musa berkata kepada mereka, janganlah kamu takut, dan sebentar lagi kamu akan menyaksikan keselamatan yang besar dari Allah. Lalu saat tentara itu mendekati mereka, Musa mengangkat tongkatnya ke atas laut. Nama laut itu Laut Teberau. Setelah Musa mengangkat tongkatnya ke atas laut itu, lalu laut itu menjadi terbelah, ya, dan memberikan mereka jalan di tengah-tengah itu. Lalu saat itu mereka dapat menyeberangi laut itu, dan setelah mereka sampai dan melewati laut itu, orang-orang Mesir yang berusaha mengejar bangsa Israel tadi itu terhanyut, ya, dan tenggelam di dalam laut itu. Anak-anak,
Kira-kira seperti itulah kisah hidup Musa yang berusaha keluar dari budakan Mesir. Dan itu sebagai tujuan pembelajaran kita yang pertama. Sudah mendengar semua tadi? Sudah. Ceritanya menarik atau tidak? Menarik sekali. Sangat menarik. Lumayan. Kalau adik-adik mendengar ini, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Tidak ada? Silakan. Belum? Dengar di sana kan? Bisa sedikit. Berdiri. Mengapa Raja Firaun membunuh semua anak laki-laki? Mengapa Raja Firaun membunuh semua anak laki-laki dari bangsa Israel? Tadi belum siapa? Ya, pertanyaannya tadi. Pertanyaannya tadi, mengapa Raja Firaun membunuh semua anak laki-laki dari bangsa Israel? Mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Nah, kalau gitu saya akan jelaskan. Adik-adik, perlu kalian tahu bahwa tujuan Raja Firaun itu membunuh semua anak laki-laki dari bangsa Israel, yaitu supaya anak laki-laki bangsa Israel yang bekerja sebagai budak di Mesir itu supaya tidak bertambah banyak dan supaya tidak melahirkan keturunan yang bisa mengalahkan Raja Firaun. Itu salah satu tujuan. Karena Raja Firaun itu sebenarnya takut. Karena dengar. Karena Raja Firaun itu pernah takut dengan Yusuf. Nah, setelah wafatnya Yusuf itu baru dia memperlakukan bangsa Israel itu sebagai budak. Bisa paham ya? Bisa. Adik Sebet, bisa paham? Bisa, Pak. Silakan tepuk tangan. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan membahas tujuan pembelajaran kita berikut. Tujuan pembelajaran kita berikut menyebutkan hal yang patut diteladani dari tokoh Musa. Yang kedua, menyebutkan hal
diteladani dari tokoh Musa. Silakan Mas Umar. Sudah jelas ya? Setelah kalian mendengarkan kisah Nabi Musa tadi, mungkin ada yang bisa mengerti hal apa saja yang penting yang patut kamu teladani dari tokoh Musa tadi. Mungkin ada apa? Apa saja hal yang patut kamu contohi dari tokoh Musa tadi? Musa itu berani, Bijaksana. Bijaksana terus. tidak takut, berkata-kata kebenaran. Oke. Apa yang disampaikan oleh adik-adik tadi itu benar. Lalu saya akan menjelaskan sedikit apa saja hal-hal yang patut dicontohi dari Musa. Yang pertama adik-adik, Musa itu memiliki keberanian dan Musa itu memiliki keberanian dalam menghadapi segala rintangan. Lalu yang kedua juga, Musa itu saling membantu. Lalu yang ketiga, menolong sesama yang tersesat dalam hidupnya. Sebagai contoh tadi, bangsa Israel yang masih tersesat di tanah Mesir, sehingga di tanah Mesir mereka diperlakukan sebagai budak tanah Mesir. Mereka bekerja hanya untuk orang Mesir. Lalu yang terakhir, Musa itu tidak pernah putus asa dalam hidupnya. Kalau adik-adik, silakan. Yang terakhir tadi, hal-hal yang patut dicontohi dari kisah Musa tadi. Yang terakhir, Musa itu tidak pernah putus asa. Kalau adik-adik mendengarkan tadi kisah Musa, bahwa Musa itu tidak pernah putus asa. Beberapa kali tadi Firaun berkeras hati dan Musa itu tidak pernah putus asa dan dia selalu berdoa meminta kepada Tuhan. Lalu akhirnya Musa berhasil mengalahkan Raja Firaun. Karena akhirnya Raja Firaun itu mati tenggelam di laut Teberau. Selanjutnya kita akan mendalami bersama cerita. Siapa yang bisa baca di sini? Saya Pak. Bisa. Coba Pak. Saya Pak. Kalau begitu saya Bentuk oke. saya persilakan kepada adik siapa namanya? Ada. Namanya siapa? Ada. Mama sini.
kita akan mendalami cerita yang berjudul Penyelamat Semut Merah. Penyelamat Semut Merah. Sudah bisa dengar? Sudah. Kalau saya baca di sini, anak-anak harus mendengarkannya. Karena nanti ada beberapa pertanyaan. Nanti saya akan tanya kepada adik-adik semua. Tolong dengarkan baik ya. Judulnya Penyelamat Semut Merah. Pada suatu hari di dalam hutan rimbun ada ribuan semut merah yang menyerang kerajaan semut hitam. Mereka dengan bisa menyerang untuk merebut telur anak-anak dan makanan yang berada di dalam sarang semut hitam. Semut hitam tidak tinggal diam. Muti, panglima perang semut hitam, memimpin pasukannya untuk melawan semut merah. Pertempuran sengit pun berlangsung karena semut merah yang menyerang jauh lebih banyak. Pasukan semut hitam mulai terdesak. Muti segera memerintahkan pasukannya yang di dalam sarang untuk menyelamatkan ratu, telur, dan anak-anak. Maka ribuan semut hitam segera berlari membawa telur, anak-anak, dan ratu mereka. Untuk melindungi ratu dan anak-anak, Muti mencari jalan yang aman. Dia mengajak pasukan penyelamatnya menyeberangi parit yang kering. Hujan itu mulai turun ketika akhirnya pasukan semut hitam terdesak dan semut merah memenangkan pertempuran. Melihat pasukan semut hitam telah berusaha menyelamatkan ratu, telur, dan anak-anak mereka, maka semut merah semakin beringas. Mereka pun mulai cepat-cepat mengejar Muti dan pasukan semut hitam yang sudah hampir melewati parit. Muti dan pasukan penyelamatnya sudah melewati parit ketika ribuan pasukan semut merah yang mengejar mereka baru masuk ke dalam parit. Apa itu parit? Apa itu parit? Parit. Tidak tahu, Pak. Tahu? Seperti air. Parit itu sebuah lubang untuk sebuah lubang ya. Hanya sebuah lubang. Sebuah lubang ya. Itu banyak lubang kita dengan air. Kita lanjut. Mau dengan sungguh keras sebentar saya bertanya. Setelah Muti dan pasukan semut hitamnya sudah melewati parit, Muti dan pasukan penyelamatnya sudah melewati parit ketika ribuan pasukan semut merah yang mengejar mereka baru masuk ke dalam parit. Saat itulah tiba-tiba air hujan yang sudah mengumpul di atas bukit membanjiri parit itu, mengalir bagaikan air bah yang menyapu habis pasukan semut merah. Pasukan semut merah pun hanyut dalam air hujan. Tinggal sedikit yang tersisa. Pasukan semut merah segera melarikan diri. Dengan demikian, ratu dan telur dan anak-anak semut hitam pun selamat sampai di seberang. Sudah dengar semua? Sudah dengar semua? Makanya tadi kan saya sudah bilang. Kalau saya membaca semua dengar ya. Supaya kata yang dengar sama sekali tadi kan? Dengar semua. Dengar lupa nggak? Belum jelas kan? Belum, Pak. Sekali lagi mau dengar ya? Ya. Pada suatu hari di dalam hutan rimbun
ada ribuan semut merah yang menyerang kerajaan semut hitam. Mereka senantiasa menyerang untuk merebut telur anak-anak dan makanan yang berada di dalam sarang semut hitam. Multi dari pasukan hitam segera memerintahkan pasukannya yang di dalam sarang untuk menyelamatkan ratu, telur dan anak-anak mereka. Dia mengajak pasukan penyelamatnya menyeberangi parit yang kering. Hujan mulai turun ketika akhirnya pasukan semut hitam terdesak dan semut merah memenangkan pertempuran. Melihat pasukan semut hitam telah berusaha menyelamatkan ratu, telur dan anak mereka, maka semut merah semakin beringas. Mereka pun mulai cepat-cepat mengejar Multi dan pasukan semut hitam yang sudah hampir melewati parit. Multi dan pasukan penyelamatnya sudah melewati parit ketika ribuan pasukan semut merah yang mengejar mereka baru masuk ke dalam parit. Saat itulah tiba-tiba air hujan yang sudah menumpul di atas bukit membanjiri parit itu mengalir bagaikan air bah yang menyapu habis pasukan semut merah. Pasukan semut merah pun hanyut dalam air hujan. Pasukan semut merah segera melarikan diri. Dengan demikian, ratu, telur dan anak-anak semut hitam pun selamat sampai seberang. Sudah jelas? Kalau sudah, ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, mengapa semut merah menyerang semut hitam? Silakan. Karena mereka mau merebut makanan dari hutan. Kerebut nasi Pak. Mengapa semut merah menyerang semut hitam? Karena semut merah mau mengambil makanan dari semut hitam. Oke, satu. Lalu yang kedua, silakan. Berebut makanan, oke. Yang kedua, ini yang ada ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Silakan dengar. Nanti saya jelaskan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara semut hitam menyelamatkan ratu, telur dan anak mereka? Sudah jelas ya? Bagaimana cara semut hitam menyelamatkan ratu, telur dan anak-anak mereka? Silakan. 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 Kalau silakan, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Anak-anak, cerita kita menceritakan tentang semut merah yang menyerang kerajaan semut hitam. Alasan semut merah menyerang kerajaan semut hitam itu karena mereka menginginkan telur, anak-anak dan ratu dari semut hitam. Lalu untuk menghindari serangan dari semut merah, maka cara Multi untuk menyelamatkan pasukannya yaitu dengan cara memerintahkan pasukannya semut hitam untuk menyelamatkan ratu dan anak-anak mereka dengan melewati sebuah parit yang kering. Sudah jelas ya? Sudah jelas? Selanjutnya kita akan mendalami bersama teks kitab suci yang berkaitan dengan tema pelajaran kita pada hari ini. Saya minta
satu orang dari adik-adik yang bisa bahasa. Saya bahas. Silakan. Silakan ke depan. Nama ini Pak. Ya, masuk. Yang lain silakan dengar ya. Nanti langsung kita ada beberapa pertanyaan lagi. Silakan dengar. Bacaan dari kitab Keluaran. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang karetanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan menggeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zebulun. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuatkan itu terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ia telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang-orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah, tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Demikianlah Injil Tuhan. Demikian. Tadi ada kesalahan saya. Bukan mengeraskan, tapi mengeras. Bukan mengeras. Baik, silakan kita kepada selanjutnya. Silakan adik-adik membentuk dalam kelompok. Dalam 3 kelompok, silakan. Dalam 3 kelompok, silakan. Silakan. Cepat.
Siapakah nama Raja Mesir? Siapa? Silakan diskusi bersama mencari jawabannya. Sebentar, silakan mempresentasikan. Silakan diskusi. Untuk kelompok 2 ini. Siapa nama tokoh yang memimpin bangsa Israel? Silakan catat. Satu orang dari ketua. Kita kelompok. Lalu kelompok 3, mengapa bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir. Kelompok 3, mengapa bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Silakan diskusi. Saya beri waktu 5 menit. Silakan. Sudah Kak. Sudah Kak. Oke, kalau sudah, bisa kita semua ya. Silakan kelompok 1. Baik. Nama dari Berdiri di sini, berdiri di sini. Silakan. Yang lain tolong dengar. Yang lain tolong dengar. Baik. Kami akan menjawab. Nomor 1, siapakah nama Raja Mesir? Nama dari Raja Mesir adalah Raja Firaun. Silakan tepuk tangan. Silakan kelompok 2. Satu orang lagi. Terima kasih Pak. Saya akan menjawab pertanyaan Mas Usam. Siapa nama tokoh yang memimpin bangsa Israel? Baik, yang memimpin bangsa Israel adalah. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Lalu kelompok 3. Sudah. Kelompok 3 sudah. Sudah. Silakan satu orang. Silakan. Silakan. Yang lain tolong dengar ya. Silakan. Kami mengapa Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Alasannya Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir karena dia adalah salah satu utusan dari Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbuatan Raja Firaun. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, silakan dengan sini. Anak-anak, nama dari Raja Mesir itu adalah Firaun. Benar yang disampaikan oleh kelompok 1. Lalu Raja Mesir bukan Raja Israel. Ya. Harus bisa bedakan Raja Mesir dan
Ya. Bisa bedakan ya? Raja Firaun itu menguasai semua bangsa Israel supaya bangsa Israel menjadi budak di kerajaan Mesir. Dan setelah itu dia menguasai bangsa Israel, maka datanglah seorang utusan Tuhan. Siapa tadi utusan Tuhan? Musa. Oke, jadi sudah paham ya? Musa adalah pahlawan yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Musa juga tidak dapat dikalahkan oleh tentara Firaun karena Tuhan menolong. Jadi Musa itu dibantu oleh Allah. Allah berpihak kepada bangsa Israel karena bangsa Israel juga menjadi bangsa pilihan Allah, bangsa yang dicintai oleh Allah. Sudah ada semua. Lalu yang terakhir, saya akan memberikan beberapa penegasan kepada adik-adik. Yang pertama, setelah pulang sekolah nanti sampai di rumah harus bantu orang tua ya. Bantu orang tua supaya dicintai oleh Tuhan. Untuk sebelum mengakhiri pelajaran kita kali ini, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik, silakan. Mungkin agak kesulitan, silakan. Ada? Ada. Kalau tidak ada berarti belum paham. Oke? Sudah paham? Kalau gitu kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini ya. Anak-anak kelas 3. Ya. Sudah lapar? Sudah. Kenapa tidak semangat? Lapar. Mau pulang? Mau. Oke, kalau gitu kita mengakhiri bersama pelajaran kita pada hari ini. Saya minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, bebas spontan ya, seperti yang saya contohkan dari awal tadi. Ada yang sudah bisa? Belum. Nah, kalau belum bisa, itu salah satu tugas ya, salah satu tugas dari kamu untuk melatih doa spontan. Karena minggu depan saya akan tunjuk satu-satu. Dan semua pastikan harus bisa. Oke? Ya. Sepakat? Sepakat. Bagus. Mari kita berdiri. Mengambil sikap yang atas. Sikap yang baik. Dalam nama Bapa dan terima kasih atas segala bimbinganmu, atas segala tuntunanmu sehingga pada siang hari ini kami dapat menyelesaikan aktivitas kami dengan baik. Dan Tuhan bimbinglah kami agar kami dapat mendengarkan dan mewujudkan apa yang kami dapat pada hari ini untuk kehidupan kami selanjutnya. Namamu kami puji seperti dahulu, hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pakai.